Jadi ini memang ada masukan dan nanti pimpinan balik juga setelah ini saya kasih kesempatan bicara karena memang kadang-kadang debatable di DPR RI ini yang belum putus. Kadang-kadang kalau satu gugatan ditolak, itu pertimbangannya bagaimana kan begitu. Karena substansi dari pertimbangan itu terhadap gugatan yang ditolak. Nah kadang-kadang masih debatable walaupun itu pertimbangannya kadang-kadang bagus sekali itu loh. Nanti kita akan bahas dan kaji. Mungkin ada dari pimpinan balik masukan sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para menteri yang terhormat, pada Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh, ya terima kasih kehadirannya dan tentunya di sini adalah suatu hasanah dan masukan yang luar biasa. Pak siapa nama Pak? Pak Said Salahuddin. Nanti nomor telepon sekretariat balik daftar. Besok saya mau meaningful sama Bapak terkait dengan pekerjaan platform. Ya, itu penting. Jadi meaningful Pak. Meaningful itu makna Pak, bermakna. Penting sekali dan ini terkadang dan bahkan sering kita itu melihat di media Pak, itu kok ini RUU ini lambat atau RUU ini tergesa-gesa, terlalu cepat-cepat Pak ya. Ini saya mau kasih declare sedikit Pak, kalau 1-2 pasal kita nggak mungkin berbulan-bulan Pak. Kalau 1-2 pasal kita 1 hari 1 malam selesai Pak. Ya karena itu hanya menambah norma. Pak Said pasti ngerti itu tadi. Kalau dari penjelasan beliau dan saya tahu beliau nih dari physically-nya enggak apa. Bagi di dunia kami dulu saya ini pengacara juga kan. Enggak awam beliau ini. Nah, itu satu. Kedua, meaningful itu kan sebenarnya bagaimana kita melakukan satu prosesi pembentukan hukum yang berangkat daripada sumber material dan formil, Pak. Bagaimana kita mendapatkan formil dari fungsional-fungsional para pelaku-pelaku yang menceritakan fakta-fakta. Material itu daripada saintifik, akademisi dan sebagainya yang kita padu satukan yang akan menjadi kalau bisa kita abstraksikan dulu Pak. Jadi kita abstraksikan dulu dalam bayang-bayang sehingga akan timbul persamaan Pak. Karena kalau kita masukkan langsung ke norma, ini kadang-kadang masih berat sebelah. Gitu. Contoh Pak. Kita dalam pembuatan perundang-undangan sekarang, kita perhatikan Pak, sekarang ini lebih banyak kita ke protection, perlindungan. Ya dibalik sekarang ini perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya kan? Kita melakukan meaningful, kita mengundang NGO dan sebagainya. Semuanya itu Pak, bercerita terkait dengan kekerasan-kekerasan di luar negeri. Ya. Dan kemudian mereka tidak dapat dalam konteks bahwa negara tidak hadir di hadapan mereka. Nah, saya bertanya kembali, ini biasanya selama ini yang menghadapi persoalan kekerasan-kekerasan itu seperti apa? Bagaimana bentuk pekerja migran ini secara proseduralnya? Ternyata berangkat ke luar negeri itu tidak unprosedural. Nah, ini kan kejadian fakta-fakta Pak, ya kan fakta-fakta yang ada kita abstraksi, maka timbul pasal Pak. Bagaimana agar tidak stateless pekerja migran Indonesia ini? Karena kita sudah punya konsiderasi dalam pertimbangan itu, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mendapatkan upah. Whatever, dia berangkat unprocedural, dia berangkat prosedural, itu sama-sama mendapatkan penghasilan Pak. Dan berarti dia adalah PMI, berarti adalah warga negara Indonesia Pak. Dan itu adalah tanggung jawab negara, negara harus hadir. Dan sebanyak 4,5 juta. Kita juga pada saat meaningful masalah BPS Pak, sudah menanyakan kepada BPS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja menyatakan Pak, bahwa tidak bisa dihitung total data berapa banyak orang yang di luar negeri. Nah Pak Menteri PMI, saya kemarin ada perdebatan dengan Pak Bintang, staf khusus Anda Pak. Gitu kan. Jadi ada timbul pasal Pak, agar menyelamatkan nyawa-nyawa hak asasi manusia yang ada di luar negeri ini, bagaimana agar mereka melaporkan diri ke yang berwenang, dalam konteks ini adalah Kementerian PMI di luar negeri, agar dapat terdata Pak. Tetapi bagaimana daya tariknya?
maka pasal itu ada satu perdebatan juga, dibuat ada pengampunan, boleh jadi nanti kita ganti ke perlindungan, karena pengampunan nanti efeknya kiri kanan dan sebagainya. Tapi inilah masih terjadi perdebatan Pak Said, tapi intinya kita harus menemukan satu titik sehingga protection yang mengarah kepada dignity, yang tujuannya adalah kesejahteraan atau prosperity. Itu tujuannya Pak. Jadi perlindungan itu harus ada keadilan, keseimbangan. Jadi kita tadi sudah berbicara apa segala macam, saya kira meaningful tidak cukup dengan perspektif dari sisi keadilan hukum, dari sisi pekerja. Tapi pemberi kerja juga bisa kita lihat sisinya Pak. Kita ambil contoh Pak Presiden kita Pak, waktu di PBB beliau menyatakan memerdekakan, memperjuangkan bagaimana Palestina dihargai. Kalau Palestina dihargai oleh Israel, maka Israel akan kita akui, kata Pak Presiden begitu. Jadi ada keseimbangan di situ Pak. Nah, jadi akan terjadi norma muatan materi, akan terbentuk norma muatan materi manakala atau ketika keadilan itu nyata ada di depan, dan itu bisa terbentuk dari abstraksi yang berangkat dari fakta realitas yang ada. Maka oleh karena itu, atas arahan Pak Prof. Dasko juga, kita di Balek itu sudah mulai ghost to kampus Pak. Jadi kita yang berangkat ke kampus-kampus Pak. Padahal ngurusin PPRT Pak. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita minta angkat cakra berpikirnya bagaimana mengangkat dignity, martabat daripada pekerja rumah tangga yang tidak lagi ada bahasa pembantu rumah tangga, apalagi asisten rumah tangga gitu. Jadi pekerja rumah tangga, dan ternyata kita masih menunda karena apa? Bahwa supir pribadi di rumah itu juga bagian dari pekerja rumah tangga, makanya kita ambil tarik gitu. Sehingga nanti mungkin pekerja lepas dan sebagainya semuanya melengkapi. Nah, maka tidak akan ada perlindungan yang konkret, yang lengkap ketika masih ada pekerja-pekerja yang belum masuk ke dalam kerangka undang-undang kita sebagai penyelamat dan menuju kesejahteraan sebagaimana sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari kami pimpinan, mudah-mudahan ya nanti pekerja platform Pak, kita mohon masukan Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.